Selamat bertemu kembali, pemirsa, rekan-rekan, teman yang ingin melihat informasi yang positif, informasi untuk membangun negara kita, bukan informasi yang hanya memojokkan orang atau informasi yang hanya negatif mengenai negara kita atau keputusan-keputusan yang ada. Di sini hari ini di Akal Suluh, saya ingin berbicara mengenai apa yang harus menjadi dasar daripada Indonesia yang sejahtera. Indonesia kaya, tapi butuh kepastian hukum, arah, dan hukum. Indonesia tidak kekurangan apapun. Kita sangat kaya akan sumber daya, kaya manusia, populasi yang tinggi angkanya, dan kaya peluang. Dari energi hingga mineral, dari laut hingga pertanian, Indonesia memiliki hampir semua yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah negara yang sejahtera. Namun pertanyaan yang terus muncul dari waktu ke waktu tidak pernah berubah, tetap sama. Mengapa kekayaan itu belum sepenuhnya menjadikan Indonesia sejahtera, masyarakatnya sejahtera? Jawabannya tidak berada pada apa yang kita miliki, melainkan pada bagaimana kita bersama mengelolanya. Masyarakat, legislatif, yudikatif, pemerintah bersama. Jadi masalah bukanlah kekayaan bagi Indonesia, tapi arah. Selama ini kita sering terjebak pada narasi potensi. Kita berbicara tentang kekayaan, tapi kurang tegas dalam menentukan arah. Padahal dalam pembangunan, potensi arah tidak akan menghasilkan apa-apa kalau tanpa arah. Potensi tanpa arah tidak akan menghasilkan apa-apa. Negara membutuhkan visi jangka panjang yang konsisten. Bukan sekadar program yang berubah setiap periode. Lebih dari itu, negara membutuhkan disiplin dalam menjalankan arah yang saya sebutkan tadi. Di masa lalu, Indonesia pernah mengenal perencanaan pembangunan 5 tahun. Pembangunan yang terstruktur dan terukur. Terlepas dari konteks politiknya, ada satu hal yang tidak dapat kita abaikan. Ada arah, harus ada target, dan ada disiplin pelaksanaan. Hari ini dalam disiplin atau dalam sistem yang lebih terbuka dan demokratis, prinsip itu tetap relevan. Tanpa arah yang jelas dan konsistensi kebijakan, pembangunan akan berjalan, tapi tidak selalu maju. Demokrasi dan risiko. Tanpa kendali, demokrasi memberi ruang bagi perbedaan. Jadi tanpa kendali demokrasi memberi ruang bagi perbedaan, dan perbedaan adalah bagian dari kekuatan bangsa. Namun demokrasi tanpa kedewasaan juga dapat berubah menjadi kebisingan yang kita lihat sekarang. Begitu banyak podcast bising kita melihatnya. Terlalu banyak opini, terlalu sedikit arah. Kita tidak bisa terus-menerus berada dalam posisi reaktif. Mengkomentari, memperdebatkan, mempertajam perbedaan tanpa bergerak menuju tujuan yang sama. Pada titik tertentu, negara membutuhkan ketegasan. Arah harus ditentukan dan semua pihak harus bergerak dalam kerangka tersebut. Nah, pemirsa, teman-teman, hukum adalah yang paling penting. Hukum adalah fondasi yang tidak bisa ditawar. Pilar pembangunan, pilar kemajuan bangsa. Di atas semua itu ada satu hal yang menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan. Kepastian hukum. Tanpa hukum yang pasti dan tegas, kebijakan akan kehilangan daya paksa.
investasi akan diragukan. Dan kepercayaan publik akan melemah, hukum tidak boleh berubah. Kepercayaan publik akan melemah dan hukum tidak boleh berubah-ubah mengikuti tekanan. Hukum tidak boleh ditafsirkan berbeda tergantung siapa yang berhadapan dengannya. Hukum harus menjadi pijakan yang sama bagi semua, seluruh masyarakat tanpa kecuali. Jika hukum tidak konsisten, maka arah pembangunan tidak akan pernah benar-benar berjalan. Karena pada akhirnya setiap keputusan, baik politik maupun ekonomi, akan selalu kembali pada satu pertanyaan. Apakah ada kepastian? Dari potensi ke realitas, kesejahteraan bukan hasil dari kekayaan semata. Ia adalah hasil dari keputusan yang konsisten. Keputusan untuk membangun industri bernilai tambah. Memperkuat produktivitas. Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Dan memastikan distribusi yang adil. Namun semua itu hanya dapat berjalan jika ditopang oleh dua hal. Arah yang jelas dan hukum yang ditegakkan. Tanpa keduanya, Indonesia akan tetap menjadi negara yang kaya, tapi belum tentu menjadi negara yang sejahtera. Itu adalah pesan saya. Marilah kita menjaga stabilitas, menjaga masa depan di tengah dinamika yang terus berkembang. Ada satu hal yang harus dijaga. Stabilitas. Bukan stabilitas yang menutup kritik, tapi stabilitas yang memastikan bahwa perbedaan tidak merusak arah. Tanpa stabilitas tidak akan ada pembangunan yang berhasil. Tanpa kepercayaan tidak ada kemajuan. Dan tanpa hukum tidak akan ada kepastian. Sebagai penutup, ingin saya sampaikan, Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Indonesia tidak kekurangan kemampuan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita memiliki arah yang sama? Apakah kita memiliki disiplin untuk menjalankannya? Dan apakah kita memiliki keberanian untuk menegakkan hukum tanpa memandang bulu dan tanpa kompromi? Karena pada akhirnya kesejahteraan bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita memutuskan untuk mengelolanya dengan arah yang jelas, dengan disiplin yang kuat, dan dengan hukum yang tidak dapat ditawar dan tidak goyah. Jika itu dapat kita lakukan, maka Indonesia tidak hanya akan menjadi negara yang kaya, tetapi juga negara yang benar-benar sejahtera. Kita harus mendukung pemerintahan, jangan kita terlalu membuat kebisingan, kita ikut pemimpin-pemimpin kita yang telah kita pilih, dan kita mengharapkan dari pemimpin-pemimpin kita bahwa apa yang dikatakan tadi, arah yang jelas, hukum yang jelas, dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara umum. Terima kasih. Terima kasih bersama saya di Akal Suluh. Saya Peter Gonta.